ketika orang hendak mendirikan khilafah, maka mau tidak mau dia akan memberontak negaranya sendiri. Itu mau tidak mau. Rumusnya pasti ke sana. Kalau nggak percaya, dialog sama orang Khilafatul Muslimin. Ujung-ujungnya apa? Kita revolusi Indonesia, kita bubarkan, kita tegakkan khilafah. Sekjen HTI ketika ditanya oleh Aiman, kalau tidak salah itu, berarti kalau Anda menegakkan khilafah, Pancasila nggak ada dong. Dia nggak mau jawab. Sebetulnya dia ingin mengatakan Pancasila itu tauhid. Pancasila dihapuskan, negara dibubarkan. Jadi hati-hati dengan yang berkedok syariah. Banyak orang awam percaya, oh syariah, jihad fisabilillah, padahal itu gerakan manipulasi. Mereka mengatakan ingin menegakkan syariah, tapi melawan pemerintah, padahal perbuatan tersebut melanggar syariah. Oh, syariah itu simpel Pak, tinggal mengamalkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik, para pemuda ya, pemuda dan pemudi, baik. Bahaya para pengasong khilafah. Dari awal saya katakan ini bahaya. Mengapa berbahaya? Satu, ini anak-anak muda harus paham ini, karena harus bisa mengkanter-kanter opini, kontra narasi kalau kata orang sekarang. Satu, alasannya nggak ada perintahnya mendirikan khilafah itu. Jadi kalau ada orang Hizbut Tahrir kokoh banget tuh ngajak kita mendirikan khilafah, termasuk yang geger geden dari Bandar Lampung ini, Khilafatul Muslimin. Ada anggotanya nggak di sini nih ya? Jadi kalau mereka kekeh ngajak kita mendirikan khilafah, gampang ngejawabnya. Tunjukkan satu saja perintahnya kalau ada dalam Quran maupun hadis yang memerintahkan menegakkan khilafah. Saya yakinkan mereka tidak bisa menunjukkannya. Nggak akan ketemu dalilnya. Nah, bayangkan kalau nggak kita kantor kayak gini, ada jutaan bangsa Indonesia dimanipulasi mereka. Demo menegakkan khilafah. Seakan-akan menegakkan khilafah itu jihad fisabilillah. Padahal ini manipulasi, kebohongan atas nama agama. Anak muda mesti pandai melakukan kontra narasi. Tidak ada satupun perintahnya dalam Al-Quran dan hadis untuk menegakkan khilafah. Jadi perjuangan menegakkan khilafah itu mubadir. Kalau perintah sholat ada, perintah zakat banyak, perintah silaturahim banyak. Yang kedua, mengapa bahaya para pengasong khilafah tersebut? Ketika mereka saya ajak diskusi, iya Ustadz, emang nggak ada perintahnya menegakkan khilafah kata mereka, tapi kan nggak ada larangannya. Nah inilah masalahnya. Saat orang hendak mendirikan khilafah, maka dia mau tidak mau akan membubarkan negaranya sendiri. Orang kalau sudah ingin mendirikan khilafah, satu, dia anti Pancasila. Pancasila togut kata mereka. Dia akan anti Undang-Undang Dasar 1945. Itu hukum kafir kata mereka. Mereka akan anti Negara Kesatuan Republik Indonesia dan anti Bhinneka Tunggal Ika. Inilah masalahnya. Ketika orang hendak mendirikan khilafah, maka mau tidak mau dia akan memberontak negaranya sendiri. Itu mau tidak mau. Rumusnya pasti ke sana. Kalau nggak percaya, dialog sama orang Khilafatul Muslimin. Ujung-ujungnya apa? Kita revolusi Indonesia, kita bubarkan, kita tegakkan khilafah. Ngobrol sama orang HTI. Sekjen HTI ketika ditanya oleh Aiman, kalau tidak salah itu, berarti kalau Anda menegakkan khilafah, Pancasila nggak ada dong. Dia nggak mau jawab. Sebetulnya dia ingin mengatakan Pancasila itu tauhid. Pancasila dihapuskan, negara dibubarkan. Itulah bahaya mereka. Dan ini dalam Islam dosa yang sangat besar sekali. Nah, perlu saya kasih tahu, dosa nomor 2 setelah syirik. Nomor 1 kan syirik ya. Dosa nomor 2 setelah syirik itu adalah memberontak kepada pemerintah yang sah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man kharaja minat ta'ah wa faraqal jamaah. Barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, wa faraqal jamaah,
dan dia memberontak kepada negaranya sendiri. Famata, lalu dia mati, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Jadi melawan negara itu mati jahiliyah. Memberontak pemerintah yang sah itu mati jahiliyah. Melawan negara itu kata Nabi sama dengan mati murtad, halal darahnya. Jadi hati-hati sekarang kalau ada orang mengatasnamakan agama, ngajak melawan pemerintah yang sah, itu sesat dan menyesatkan. Jadi jangan kebalik, Pak. Berani dia ya, ustadznya ngelawan sama pemerintah, itu hebat. Itu malah kebalik, itu sesat dan menyesatkan. Tidak ada satupun dalilnya dalam Al-Quran maupun hadis yang membolehkan kita memberontak negara. Justru begini, nuduh pemerintah zalim, lalu membangkang, lalu melawan, lalu matinya mati jahiliyah. Mati dalam keadaan melawan pemerintah, bukan mati syahid, tapi mati sangit. Jajal kalau nggak percaya. Ini bahaya manipulasi yang pertama. Dan saya tegaskan bahwasanya di balik slogan khilafah ini kemarin kan rame bendera hitam. Sampai Pak polisi aja nggak berani tuh nyabutin bendera-bendera hitam di Bandar Lampung ini. Karena Pak polisi bingung, itu kan bendera tauhid, Ustaz. Sejak kapan tauhid punya bendera? Kalau kebanyaknya orang tertipu se-Indonesia Raya tercinta ini. Ini saya peringatkan dengan dalil ini, biar nggak ngomong saya saja. Idza ra'aitumur rayati sud, apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan. Tuh, ini jelas banget kan kalimatnya, rayati sud, bendera-bendera hitam dikibarkan. Falzamul arda wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum. Tetaplah di bumi kalian masing-masing, jangan ikut-ikutan kelompok bendera hitam itu. Jangan gerakkan kaki kalian, jangan gerakkan tangan kalian, karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Qulubuhum kazuburil hadid. Orang-orang yang ikut kelompok bendera hitam itu hati mereka keras bagaikan baja. Coba kita identifikasi. Kelompok-kelompok bendera hitam itu keras, kereng semua. Kereng itu bahasa apa ya? Saya bingung itu. Kereng, keras, ngotot, ngetet, ngeyel, merengkel. Buktikan kalau nggak percaya. Hizbut Tahrir, ISIS, JAD, JAT, JI, kereng semua. Merasa paling benar dewe, hatinya keras bagaikan baja. Karena memang riwayatnya mengatakan begitu. Qulubuhum kazuburil hadid. Hati mereka keras bagaikan baja. La yafuna bi ahdin wala mitsaqin. Mereka selalu merusak perjanjian dan merusak kesepakatan. Dalam konteks bernegara, mereka merusak kesepakatan negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti kata Pak Zulkarnain, para pendahulu kita, para founding father pendiri negara kita, bersama para pemuda telah bersepakat terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, mereka akan melanggar kesepakatan tersebut. Satu dapat kita. Yang kedua sekarang, bahaya gerakan anti pemerintah berkedok syariah. Nah, kita ini dimanipulasi kata syariah ini sih ya. Investasi syariah, bodong taunya. Toko syariah, nepo. Perumahan syariah, saya ini korban manipulasi perumahan syariah saya ini. Saya pikir saya ini syariah nih bagus. Begitu saya investasi, Pak, beli perumahan di sana, rumahnya nggak jadi-jadi. Begitu rumahnya sudah jadi, Bapak Ibu, listriknya kagak ada. Borok-borok listrik yang meteran, Bapak Ibu, kabelnya aja nggak ada. Ini kata saya, naruh kabelnya di mana? Nanti dindingnya dibobok katanya. Nah, gimana cara orang ngebangun? Karena duit kita sudah masuk, dibangun ke rumah nggak selesai, kata saya minta duit saya kembali. Nggak bisa, kata dia. Kalau duitnya kembali, duitnya pulang separuh. Duh, kalau ingat itu Pak, nyesek rasanya itu. Jadi hati-hati dengan yang berkedok syariah. Banyak orang awam percaya, oh syariah, jihad fisabilillah, padahal itu gerakan manipulasi.
Mereka mengatakan ingin menegakkan syariah tapi melawan pemerintah, padahal perbuatan tersebut melanggar syariah. Oh, syariah itu simpel Pak, tinggal mengamalkan. Syariah itu apa sih Bapak Ibu? Sholat, ya tinggal diamalkan kan? Ngapain pakai demo berjilid-jilid? Tinggal diamalkan. Zakat tinggal berbagi. Syariah itu apa? Ibu-ibu taat suami. Ibu-ibu ini taat gak suami? Taat ya? Ya nggak usah muluk-muluk. Ibu-ibu nggak masuk surga nggak demo menegakkan syariah. Ibu-ibu mah gampang, tinggal taat sama lakinya masuk surga. Kan perempuan paling gampang masuk surga, taat suami. Paling gampang masuk neraka, ngelawan suami. Makanya ibu-ibu kalau pengen masuk neraka, ngelawanlah sama suami. Suami lagi tidur, bu, sepak palanya, gratis masuk nerakanya. Artinya simpel, syariah itu simpel sekali. Sama tetangga baik, jangan iri sama punya tetangga, kan syariah itu. Baik, di segmen terakhir saya sampaikan yang ketiga, hati-hati dengan isu kebangkitan. Karena pada kenyataannya isu kebangkitan Islam bukan kebangkitan tapi kekacauan. Fakta sudah menunjukkan kebangkitan Islam di dunia Arab, judulnya apa? At-Tauratul Arabiyah, kebangkitan Arab. Dimulai tahun 2010 boomingnya, disokong oleh Amerika Serikat dan dunia Barat. Tapi kenyataannya kebangkitan Islam di tanah Arab bukan sebuah kebangkitan, tapi faktanya kehancuran. Tunisia, Presiden Ben Ali jatuh. Yaman, Presiden Ali Abdullah Saleh jatuh. Mesir, Presiden Husni Mubarak jatuh. Libya, Muammar Gaddafi jatuh, sampai sekarang perang saudara. Suriah, Bashar al-Assad, perang saudara di Suriah. Irak, Saddam Hussein jatuh. Afghanistan yang terbaru, Presiden Ashraf Ghani jatuh. Pada kenyataannya kebangkitan yang mengatasnamakan Islam di tanah Arab ternyata bukan kebangkitan, tapi kekacauan yang mengatasnamakan agama. Dan tegasnya, kalau ada provokator yang mengatasnamakan agama untuk mengadu domba sesama anak bangsa demi kepentingan politik dan lain sebagainya, maka Nabi mengingatkan, la yadkhulul jannata namam, tidak akan pernah masuk surga orang yang menjadi provokator, tukang adu domba. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta wali songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia.